huwal fardus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Usikum wa nafsi bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin dan muslimat jamaah maghrib Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh yang dirahmati Allah, pendengar Radio Republik Indonesia, Radio Baitur Rahman, Radio FM Serambi Indonesia, dan radio-radio swasta lainnya yang ikut dan turut menyiarkan halqah maghrib di Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai ini. Kita mulai kajian kita dengan selalu memuji Allah. Allah yang Maha Kuasa dan Allah yang Maha Esa, yang senantiasa memberikan berbagai macam anugerah dan limpahan nikmat serta rahmat dan berbagai macam anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh hamba-Nya. Semoga kita ini menjadi hamba-hamba Allah yang selalu tunduk dan patuh kepada Allah dengan selalu mau beribadah kepadanya. Salawat dan salam kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus dan diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul untuk menyampaikan dakwah dan risalah, membawa umat manusia dari alam kesesatan menuju petunjuk dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, dari alam kekufuran dan kemusyrikan menuju alam iman dan takwa kepada Allah yang Maha Kuasa. Malam ini insyaallah kita akan melanjutkan pengajian dan kajian kita tentang ayat-ayat yang berkenaan dengan akhlak yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Pada hari Rabu yang lalu kita berhenti pada ayat 90 di surah An-Nahl. Sebelum kita lanjutkan ke ayat-ayat berikutnya, mari kita melihat, mengkaji kembali bagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nahl ayat 90. Dan ayat ini tiap hari Jumat dibacakan oleh khatib-khatib kita di masjid-masjid, dan seluruh kaum muslimin wabil khusus yang laki selalu mendengarkan ayat Allah dan perintah Allah di dalam surah An-Nahl ayat
90. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh, memerintahkan kepada seluruh hambanya untuk berlaku adil. Adil ini salah satu maknanya pandai menempatkan sesuatu pada tempatnya. Misalnya kita tidak senang kepada seseorang, lalu tidak adil, itu tidak boleh. Jadi harus da' kulla syai'in fi makani, letakkan sesuatu itu pada tempatnya. Kita diperintahkan oleh Allah untuk bisa berlaku adil walau kepada musuh sekalipun, walau kepada orang yang kita tidak mengenalnya sekalipun. Ini adalah pesan-pesan dari Rasul dan sahabat-sahabat seperti Abdullah bin Abbas yang sering kita dengar dengan Ibnu Abbas. Nama yang mulia adalah Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, adik sepupu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat alim bidang tafsir Al-Qur'an dan sangat alim bidang hukum-hukum Islam atau fiqhul Islam. Nah, itu ada sahabat-sahabat yang diakui oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang ilmunya, seperti Ali bin Abi Thalib, Bahrul Ulum, lautan ilmu. Kemudian Umar bin Khattab dikenal dengan Umar Al-Faruq. Dengan ilmunya dia bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Dan Umar ini selalu bisa bersikap adil kepada siapapun. Inilah yang diperintahkan oleh Allah, dan setiap Jumat diingatkan oleh khatib, oleh khutabak kita, khatib-khatib penceramah di hari Jumat. Sesungguhnya Allah menyuruh atau memerintahkan untuk berlaku adil, berbuat ihsan, baik di atas baik. Ini kalau ihsan ini. Nah, ini juga para sahabat mengungkapkan bahwa ihsan itu batinnya lebih bagus dari zahirnya. Misalnya kita udah kenal orang ini baik, akhlaknya santun. Kalau dia itu seorang yang ihsan, lebih bagus lagi dari yang kita nilai. Nah, ini yang disebut dengan orang-orang yang sudah memiliki ihsan. Kita sudah senang kepada beliau, tapi ternyata Allah mengakui bahwa orang ini batinnya itu lebih bagus lagi dari yang dinilai oleh manusia. Nah, itu yang disebut dengan orang-orang yang memiliki wal ihsan. Dan ihsan itu wa ita izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi, dan mau memberikan kepada keluarga dekat, zil qurba, ada keponakan, ada kerabat dekat, tetangga dekat, walaupun itu bukan keluarga dekat tapi sudah zil qurba. Orang yang pertama kadang-kadang yang bisa menolong, itulah tetangga-tetangga yang baik. Allah perintahkan, berikan, tunaikan. Kalau kamu punya kemudahan, berikan sebagai rezekimu. Wa ita izil qurba, berilah dengan segala ketulusan, dengan segala keikhlasan. Jadi ini perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita semua mau memperhatikan nasib saudara-saudara kita
kerabat, sahabat, dan juga orang-orang yang membutuhkan pertolongan, yang disebut dengan kaum du'afa. Ada hadis Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antum tusa'iduna bidu'ai du'afaikum. Kamu itu tertolong dengan doa-doa kaum yang lemah. Kaum du'afa, orang miskin, orang fakir, yatim piatu yang pernah ditolong oleh seseorang, tentunya orang ini berdoa, maka Rasul menyebutkan untuk kegiatan-kegiatan kamu berikutnya, antum tusa'iduna bidu'ai du'afaikum. Kamu itu tertolong dengan doa-doa dari kaum du'afa atau orang-orang yang lemah atau orang-orang yang pernah ditolong olehnya. Inilah makna jangan kikir dengan kerabat, jangan kikir dengan sahabat, jangan pelit dengan kerabat dekat, jangan kikir dengan sahabat, dengan tetangga dan lain-lain sebagainya, karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkar, dan Allah mencegah kamu dari melakukan perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau ada orang yang melakukan berbagai macam kemungkaran, katanya ini takdir Allah, itu tidak benar. Allah enggak pernah mentakdirkan dan enggak pernah menyuruh manusia untuk berbuat keji. Bahkan dilarang, jangan mendekat. Contoh seperti zina, itu keji. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jadi ketika Allah menyebut wala taqrabuz zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kamu mendekati zina, karena zina itu jalan yang paling buruk, jalan yang paling keji, jalan yang paling jahat, jalan yang penuh dengan maksiat. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh. Allah melarang, mencegah supaya manusia ini tidak mendekati perbuatan-perbuatan yang keji. Jangan berzina. Allah sudah memberi peluang. Allah sudah menghalalkan nikah. Maka jauhi segala kekejian, segala kemaksiatan. Allah sudah mengharamkan zina dan menggantinya dengan menghalalkan nikah. Ini untuk dianut, untuk dipatuhi, agar kita ini jangan terjerumus ke dalam dunia maksiat. Bahasa sekarang dalam dunia hitam, bergelibang dalam dunia hitam. Maka setiap minggu diingatkan, wahai orang-orang yang telah beriman, jangan engkau libatkan dirimu dalam kemaksiatan dan kekejian, dalam kemungkaran, dalam kemaksiatan, dalam berbagai macam kedurjanaan, wal baghi, dan jangan kamu ciptakan permusuhan. Nah, ini sikap yang diperintahkan oleh Allah. Pertama, berlaku adil. Yang kedua, selalu berbuat baik dan berakhlak dengan akhlak ihsan. Orang menilai kita udah bagus ya, tapi lebih bagus lagi itu bagaimana? Nah, itu yang tidak berbasa-basi, la mujammalata fil haq, tidak berbasa-basi di dalam kebenaran, tapi tampil berakhlak mulia dan secara batin dia lebih bagus daripada zahirnya. Jangan sebaliknya. Kadang-kadang zahir penuh dengan mujamalah, penuh dengan basa-basi, tetapi batinnya Masya Allah rusak dan kotor. Ini kita jangan berakhlak
dengan akhlak yang seperti ini. Kemudian di dalam pergaulan sehari-hari jangan ciptakan permusuhan. Jangan libatkan diri dalam kekejian, dalam kemungkaran, wal baghi dan permusuhan. Kita kadang-kadang berbicara menyakiti hati orang lain. Padahal di dalam agama itu disuruh mubasysyiran wa nazira. Beri kabar gembira kepada seluruh umat manusia. Kalau dia punya kesalahan, kekurangan, kita coba berbicara. Tidak didengarkan oleh orang banyak. Insya Allah dia akan mendengar dan akan memperbaikinya. Karena setiap orang yang berbuat salah punya kekurangan, ada orang yang membantu untuk meluruskannya. Insya Allah dia akan mau untuk mendengarkannya. Jangan dipermalukan dia di depan umum. Nah, itu maksud dari ayat yang dianjurkan oleh Allah. Jangan ciptakan permusuhan, tapi bina persaudaraan. Wal baghi, kamu jauhkan diri dari permusuhan. Misalnya dalam pertemuan-pertemuan, bicaralah secara santun, bicara yang penuh dengan etika, bicara dengan penuh akhlak yang mulia, bertambah mulia ini orangnya. Dari biasa, dari khairun menjadi al-ihsan, menjadi lebih baik dari apa yang diperankan di alam ini, dan dia tidak membuat-buat. Tapi memang begitulah keadaannya. Ini yang disebut dengan wal-ihsan. Zahirnya baik, tapi batinnya lebih baik lagi. Nah, ini yang disebut dengan al-ihsan. Dan setelah kita meninggalkan kemungkaran dan kekejian, jangan ciptakan permusuhan. Nah, jadi di Aceh ini kita masih ada kekurangan di dalam pergaulan kita. Assalamualaikum itu hanya untuk orang yang kita kenal. Belum terbiasa mengucapkan salam kepada orang yang belum kita kenal. Misalnya banyak orang-orang yang sedang duduk di sebuah menasa, balai, atau di tempat-tempat keramaian, duduk bahkan memperhatikan keadaan kita. Mengapa tidak langsung kita mengucapkan salam, Assalamualaikum. Nah, itu semua akan tergerak hatinya untuk menjawab salam dan langsung menilai bahwa tamu ini adalah orang yang berakhlak dan orang yang penuh dengan etika. Etika itu kalau ditambah dengan estetika, indah perangainya, bagus akhlaknya, bagus budi pekertinya. Jadi husnul khuluq itu bagus penampilan di segi budi pekerti dan akhlak. Ini sangat dihormati, sangat dicintai di dalam pergaulan. Artinya tidak ada sikap sombong. Kalau berbicara, waqsid fi masyika waghdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Nah, itu pesan Luqman kepada anaknya. Waqsid fi masyika, sederhanakanlah dalam berjalan. Maknanya jangan sombong, jangan menganggap orang lain hina, tapi mari waqsid fi masyika, sederhanalah kamu di dalam berjalan, dalam bersikap maksudnya. Jangan berlebihan, baik dalam berbicara, dalam bersikap, waqsid, sederhana. Coba kamu upayakan itu. Ada di dalam kamu berjalan, di dalam kamu bertingkah. Selanjutnya ketemu orang, waghdud min sautik, dan lembutkan suaramu. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Sesungguhnya suara yang paling jelek itu adalah suara keledai. Nah, itu nasihat Luqman kepada anaknya. Dan Allah memuliakan nasihat-nasihat Luqman ini. Sehingga di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah
innasyirka ladzulmun azim. Itu ungkapan Luqman, tapi difirmankan kembali Allah, ingat. Nah ini, ada hambaku yang bernama Luqman. Maknanya jangan engkau lihat fisiknya. Luqman ini kan diceritakan fisiknya berkulit hitam. Orangnya tidak tinggi dan sangat bijak dan sangat banyak ilmunya, sehingga ada kawannya yang bercanda, Luqman, aku lihat wajahmu dan bentuk tubuhmu hitam sekali. Luqman tidak marah, lalu menjawab, wahai saudaraku, fisik dan tubuhku engkau kan sudah mengenalnya, kenapa engkau bertanya lagi? Tapi engkau orang yang sangat dikagumi oleh teman-temanmu, dan orang yang belum mengenalmu bertanya, yang mana Luqman Hakim itu? Tapi Luqman tidak sombong. Betapapun pujian yang datang kepadanya, cacian yang datang kepadanya, walaupun dalam bentuk canda, maka disebutlah Luqman Al-Hakim, Luqman yang sangat bijak atau bijaksana. Nah ini bisa nanti kita mengambil pelajaran. Kalau misalnya orang dengan tiba-tiba marah kepada kita tanpa sebab, kita tidak membalas kemarahannya, berarti sifat dan jiwa Luqman itu sudah ada. Inilah yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ingat itu kata-kata Luqman. Dia memberikan pelajaran kepada anaknya dengan pengetahuan dan pelajaran yang sangat bagus. Untuk apa Allah mengambil ucapan-ucapan Luqman itu, nasihat-nasihat Luqman kepada anaknya, agar orang-orang yang datang kemudian mengambil pelajaran dari nasihat-nasihat Luqman yang Allah berikan ilmu banyak. Allah berikan kepadanya Al-Hakim, bijak, sabar di dalam menghadapi berbagai macam persoalan, tantangan dan rintangan. Ini kita coba belajar melihat aulia-aulia Allah dulu seperti Luqman Al-Hakim, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Dzar Al-Ghifari, ketika beliau membacakan Al-Quran mendapat ejekan dan hinaan, beliau sabar dan tetap membaca Al-Quran. Nah, demikian juga pada suatu saat nanti, jika ada orang-orang yang menghinamu, mencacimu tatkala membaca ayat suci Al-Quran, bergurulah, ingatlah kenangan terhadap sahabat-sahabat dulu, para ulama-ulama dahulu, dan ini adalah pelajaran yang sangat mulia dan agung. Ya'idukum la'allakum tazakkarun. Ini pengetahuan langsung dari Allah. Allah memberikan pelajaran kepadamu. Mudah-mudahan kamu mengikuti pelajaran itu. Tazakkarun, mudah-mudahan pesan-pesan Allah kamu selalu ingat ya. Apa pesan Allah di ayat ini? Kemarin hari Rabu yang lalu tidak sempat kita simpulkan. Pertama, Allah perintahkan kepada kita ini untuk berlaku adil. Yang kedua, berakhlak lebih mulia dari yang dinilai oleh manusia. Al-ihsan. Zahir dalam penilaian manusia sudah bagus, tetapi batin harus lebih bagus lagi. Bisa orang kadang-kadang menyebut kalau jumpa dengan kita, alhamdulillah asal surga rono. Nah, kita jangan bangga dengan pujian itu. Pulang ke rumah baca Quran itu. Ya Allah ya Tuhan, mudah-mudahannya ya Allah. Nah, begitu. Jadi jangan sombong ketika dipuji dan jangan kecil hati ketika dihina. Asal surga rono, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita sama-sama mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Berlaku adil, berbuat ihsan. Jika ada kelebihan rezeki, berikan dan tunaikan sebahagiannya kepada keluarga dekat. Ada kadang-kadang dia orang kaya, punya saudara sangat miskin, tidak pernah tersentuh dengan bantuannya, tapi dia selalu melihat, bahkan membantu partai-partai yang banyak, sedangkan keluarga yang miskin
tidak pernah tersentuh untuk dibantunya. Inilah Allah mengingatkan, wa ita izil kurba, beri, tunaikan. Ita itu tunaikan. Mana tunaikan? Cash kita ketika melihat kebutuhannya dan dia sangat membutuhkannya. Kalau enggak mampu semuanya, sebahagian berikan kepadanya. Wa ita izil kurba, berikan sebagian kepada keluarga dekatmu. Selanjutnya, untuk mampu kita pertahankan kebaikan dalam hidup dan kehidupan kita ini, Allah melarang kita wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan Allah melarang seluruh hambanya dari perbuatan keji dan dari perbuatan mungkar atau maksiat, wal baghi, dan dari berbagai macam permusuhan. Apa manfaatnya? Ya'idukum la'allakum tazakkarun. Allah memberikan pelajaran, memberikan mau'izah, memberikan tausiah agar umat manusia ini selalu ingat dengan pesan-pesan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika mau berbuat maksiat, ingat Allah. Inni akhafullaha rabbal alamin. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam. Manusia enggak melihat, tapi Allah bisa melihat. Ini yang diajarkan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pengetahuan yang diberikan oleh Allah semuanya ya'idukum la'allakum tazakkarun. Allah memberikan pelajaran kepada kamu semua, wahai hamba-hambaku, kata Allah, la'allakum tazakkarun, semoga kamu selalu ingat dengan pesan-pesan Allah Azza wa Jalla. Nah, ini ayat berikutnya kita lihat. Ada orang kalau berjanji berbicara itu sering sekali menggunakan nama Allah. Demi Allah, itu sangat mudah keluar dari mulutnya. Apakah boleh meyakinkan orang dengan menggunakan nama Allah dengan maksud menipu? Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan. Tidak perlu bersumpah pun. Tidak perlu bersumpah, kecuali sudah diminta sumpah oleh hakim misalnya. Allah memerintahkan wa aufu bi ahdillahi iza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila innallaha ya'lamu ma taf'alun. Nah, itu. Pegang teguh janji dengan Allah. Nah, kita semua sudah berjanji dengan Allah. Kita makhluk Allah. Allah Khalik. Allah pencipta. Seluruh apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi itu ciptaan Allah. Dan kita sudah berjanji dengan Allah bahwa kita akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu perbuatan-perbuatan yang sudah kita lakukan sejak Allah meniupkan roh kepada kita semua. Jadi sumpah-sumpah itu jangan dilanggar. Wala tanqudul aymana ba'da taukidiha. Jangan kamu langgar. Jangan kamu batalkan. Jangan kamu gagalkan sumpah-sumpahmu setelah kamu membacakan ikrarnya. Ada orang dia udah berjanji akan misalnya membayar utang, melunasi utang, sumpah lagi, dan menggunakan Allah sebagai penjamin, kafila. Ada orang berbicara sedikit saja udah pakai nama Allah. Demi Allah betul lun, anak Allah lun. Nah, kalau dia bermaksud untuk menipu, ini dosa. Tapi kalau benar-benar tidak ada yang melihat, demi Allah saya tidak mengambilnya. Demi Allah benar yang saya lakukan. Nah, itu kalau sudah pada masanya dia harus bersumpah menggunakan nama Allah,
Kalau dia beriman, maka dia tetap yakin. Dengan hakul yakin, dia telah menjadikan Allah sebagai penjaminnya, maka orang-orang yang beriman akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ya'lamu ma taf'alun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Ini perintah Allah yang pertama, agar kita jangan suka bersumpah dan berbuat dosa. Di surat Al-Qalam itu disebutkan wala tuti' kulla hallafim mahin. Jangan kamu bergaul, bersahabat, ikut jejak orang yang suka bersumpah lagi suka berbuat dosa. Ada mempermain-mainkan sumpah. Belum apa-apa udah bersumpah dengan nama Allah. Padahal dia orangnya tidak jujur, tapi menggunakan Allah sebagai kafilah, sebagai penjamin. Nah, ini ada 2 kali dosa dia. Pertama, dia melakukan kebohongan, mencuri misalnya, kemudian menjadikan Allah sebagai penjaminnya. Dia bersumpah dengan nama Allah, tapi ternyata dia bermaksud untuk menipu, dan ini sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita lihat kalau orang berdagang itu, konsep dagang la khilabata. Tidak boleh ada penipuan. Tidak boleh ada kecurangan. Misalnya menimbang dengan tidak benar atau menghitung dengan tidak benar, banyak. Itu mudah-mudahan yang mendengarkan ceramah ini tetaplah berlaku jujur. Yang jujur itulah rezeki dari Allah. Baqiyatullah khairul lakum in kuntum mu'minin. Sisa keuntungan dari Allah itulah yang lebih baik untukmu jika kamu orang-orang yang beriman. Jadi jangan di markup harga, jangan berlaku curang, jangan berlaku tidak benar, jangan menipu. Dalam dagang itu ada istilahnya la khilabata, tidak ada tipuan dan penipuan di dalamnya. Maka bergeraklah, berbisnislah, jihad orang-orang bisnis dengan kejujuran dan kebaikannya. Tapi kalau berbisnis, berdagang dengan cara-cara yang curang, tunggu saja teguran-teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jangan seperti ini. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa tattakhizuna aymanakum dakhalan bainakum an takuna ummatun hiya arba min ummah innama yabluukumullahu bihi wala yubayyinanna lakum yaumal qiyamati ma kuntum fihi tahtalifun. Ini ada sebuah perumpamaan yang dibuat oleh Allah. Kalau ayat ini dalam ilmu tafsir atau ulumul Quran, ini jika ada mahasiswa yang mendengarnya untuk kepentingan kuliah, baik di S1, S2 atau juga di daya, ayat ini masuk ke dalam amsalul Quran. Contoh-contoh yang ada di dalam Al-Quran. Allah membuat perumpamaan, ada seorang wanita, dia menguraikan benangnya, kalau sudah sempurna dia robah lagi, dia rusak lagi. Nah, itu tidak boleh. Padahal sudah rapi, tapi kemudian dia mencoba untuk merusaknya kembali. Apa ini yang bisa kita ambil pelajaran? Kalau sesuatu itu sudah bagus, pertahankan yang bagus, jangan kita rusak lagi. Demikian juga dengan sikap kita ini. Sudah rajin beribadah, sudah rajin berjamaah, apa yang harus kita pertahankan? Berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sehat wal afiat. Jangan kita rusak yang sudah baik ini, tapi terus berupaya untuk menyempurnakannya. Karena ada orang, nah ini kembali lagi kepada sumpah, tattakhizuna aymanakum dakhalan bainakum. Ada orang yang bersumpah, ada orang yang dianggap sudah sangat rapi sekali, sudah sangat benar sekali, tetapi dia suka bersumpah.
Padahal perbuatan dah bagus, salat jamaah sudah ada, tapi bohong yang belum bisa hilang. Ini ada. Sama seperti orang di kantor-kantor, jamaahnya rajin, tapi kalau lihat uang masih tergiur untuk mengambil yang bukan haknya. Demikian juga dengan orang yang melihat wanita yang bukan istrinya, dia kemudian melakukan berbagai macam kemaksiatan. Inilah perumpamaan yang dibuat oleh Allah. Sesuatu yang sudah sempurna, dia rusak lagi. Oleh siapa? Oleh dirinya sendiri. Jadi kita kalau sudah rajin sholat, rajin ibadah, rajin berjamaah, mari kita pertahankan ihsan kita. Orang menilai kita sudah bagus, tapi lebih bagus lagi, batin itu harus tetap terpelihara. Karena Allah yang Maha Kuasa sampai kiamat pun nanti akan memberitahukan kepada kita apa saja yang pernah kita lakukan di dunia ini. Walaupun dalam kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, banyak sekali perselisihan-perselisihan, namun semua kita harus berencana untuk selalu mau melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang menuju kesempurnaan, walaupun sangat sulit untuk didapatkan oleh manusia kesempurnaan itu. Mari kita berjihad dari hari ke hari, semakin baik dan perbuatan kita semakin diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulailah dari bulan Muharram 1443 Hijriah ini dan bulan-bulan berikutnya. Wabillahi taufiqi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.